Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kami bisa melakukan presentasi secara online. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Kemuhammadiyahan yaitu Bapak Muntohar MPPDI. Tidak lupa teman-teman semua kelas 4 Farmasi A yang kami sayangi. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini kelompok 12 mengambil judul yaitu peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Di kelompok 12 ini yang beranggotakan Salwa Fitri Ayu Anggreni dengan NIM 2008-0158, Novanto Ramadhani Deka Putri dengan NIM 2008-0159, Syifa Livia Ramadanti dengan NIM 2008-0160, dan saya sendiri Dwi Staningrum dengan NIM 2008-0161. Untuk pemaparan pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang keberadaannya tidak diragukan lagi perannya dalam perjuangan di Indonesia dan juga sebagai gerakan dakwah memfokuskan pada agama Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah menyebarkan agama Islam dan tidak hanya menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Muhammadiyah menyadari bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdaulat, walaupun memiliki banyak kekayaan dan sumber daya alam yang melimpah. Namun masih banyak hal yang harus dilakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Muhammadiyah dinilai salah satu organisasi yang dimiliki dokumen keorganisasian, dasar-dasar dan pedoman organisasi yang paling lengkap dan mendasar untuk dijadikan acuan yang sangat kuat. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah singkat Muhammadiyah di Indonesia, bagaimana peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional, khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah, dan yang terakhir, apa bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah. Selanjutnya adanya tujuan. Yang pertama, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang sejarah singkat gerakan Muhammadiyah di Indonesia, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami khitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, agar pembaca dapat mengetahui dan memahami amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah di Indonesia, dan yang terakhir yaitu agar pembaca dapat mengetahui dan memahami apa bentuk ataupun model peran kebangsaan Muhammadiyah. Peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. Sejarah singkat Muhammadiyah di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen. Secara umum, faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Kegelisahan sosial ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu,
meluruskan keyakinan yang menyinggung, serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Peran Muhammadiyah dalam pergerakan nasional. Pada waktu Muhammadiyah didirikan, keadaan masyarakat Islam sangat menyedihkan, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun kultural akibat penjajahan Belanda di Indonesia. Dalam bidang agama, kehidupan beragama menurut tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah tidak berjalan karena adanya perbuatan syirik, bid'ah, khurafat, dan tahayul sehingga agama Islam berada dalam keadaan beku. Di dalam bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam yang ada tidak dapat memenuhi tuntunan dan kemajuan zaman, disebabkan sikap mengisolasi diri dan pengaruh luar serta adanya sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan panggilan zaman. Selain itu, Muhammadiyah dikenal juga sebagai gerakan dakwah yang bergerak dalam menyebarluaskan dan mewujudkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tidak bergerak dalam lapangan politik. Kita Muhammadiyah dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Secara etimologis, kata kita berasal dari derivasi bahasa Arab yang berarti rencana, jalan, langkah atau garis. Itu menurut Kamus Al-Munawwir 1997. Sedangkan secara terminologis yaitu suatu pikiran untuk melaksanakan perjuangan ideologi atau keyakinan hidup. Sistem pemerintahan Islam menuntut diperlakuannya dua hal. Yang pertama, penerapan prinsip umum seperti perlunya mengorganisasikan masyarakat secara politik, wajib menegakkan prinsip keadilan, prinsip ukhuwah, dan sebagainya. Penerapan kedua ialah penerapan prinsip dalam penyusunan perundang-undangan yang islami, seperti musyawarah, kemaslahatan, dan kebersamaan. Oleh karena itu, situasi berpolitikan dalam Islam dapat berubah sesuai dengan 9 kondisi masyarakat. Negara Indonesia menjadi sarana mengamalkan ajaran Islam dan keseruan negara khilafah dianggap tidak wajib. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendiri NKRI. Muhammadiyah merupakan bagian dari pendiri NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia pada tahun 1912. Dalam Muhammadiyah sendiri, banyak organisasi yang dibentuk untuk membangun bangsa ini, mulai dari masalah keagamaan, pendidikan, dan sosial. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki ideologi yang sama dengan cita-cita Indonesia, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan strategi perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Salah satu ideologi Muhammadiyah yaitu ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan, atau gambaran dalam pikiran untuk mendapatkan tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI sebagai bagian terbesar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, dan sebagai salah satu pendirinya. Muhammadiyah merasa punya tanggung jawab. Bagi Muhammadiyah, penunaian tanggung jawab ini adalah refleksi keimanan dan sekaligus komitmen kebangsaan. Demi kemajuan dan kedaulatan NKRI, Muhammadiyah melakukan dan membangun banyak infrastruktur yang berguna untuk masyarakat. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI. Muhammadiyah menjadi sebagai karakteristik moral, power yang selalu menjadi teladan, pelindung, pengayom, dan penyelamat bagi masa depan. Bagi masa depan bangsa, negara, agama, dan umat manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemerintah. Dalam buku Ali Mustafa Yakub, yakni Dalil al-Hisbah,
atau panduan amar ma'ruf nahi mungkar disebut bahwa tahapan-tahapan hisbah atau amar ma'ruf nahi mungkar yang boleh dilakukan oleh pihak selain pemerintah adalah pemberitahuan dan nasihat, dengan kata lain pemberian nasihat dan arahan. Sebagian orang melakukan hisbah terhadap pemerintah terkadang sampai pada tindakan makar. Dalam hal ini para ulama berkata, tindakan makar terhadap penguasa yang dilakukan dengan kekuatan dan pengangkat senjata tidak diperbolehkan meski penguasaan tersebut secara jelas telah melakukan suatu kefasikan atau melanggar aturan Allah. Apa bentuk atau model peran kebangsaan Muhammadiyah? Jadi bentuk atau model Muhammadiyah itu dikenal sebagai sebuah organisasi Islam yang di dalamnya berisikan tentang pembaharuan dalam bidang keyakinan dan kepribadian masyarakat, tentang nilai-nilai kehidupan yang dianut masyarakat berdasarkan budaya bangsa. Adapun peran dari model Muhammadiyah yaitu untuk merubah moral dan karakter dari bangsa Indonesia yang beragam dengan pembinaan terhadap masyarakat. Jadi sebagai salah satu ormas Islam modernas terbesar di Indonesia, tujuan dari organisasi Muhammadiyah itu bukan hanya memurnikan ajaran-ajaran Islam, namun juga sebagai gerakan pembaharuan untuk kepentingan bangsa serta memperkuat demokrasi untuk mewujudkan kepastian hukum dan kerukunan antar umat bangsa. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 penutup, di mana dapat disimpulkan bahwasanya Muhammadiyah itu didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang biasa dikenal Ki Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen ini. Lalu yang kedua ada kita mengandung garis strategi perjuangan di mana yang merupakan aspek atau unsur dari ideologi Muhammadiyah. Nah, ketiga, Muhammadiyah itu adalah bagian dari pendiri NKRI. Hal ini jelas dapat dilihat dari lahirnya organisasi Islam yang berdiri sebagai pelopor kebangkitan Islam di Indonesia sejak tahun 1912 ini. Keempat, tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI itu dilakukan melalui dengan memberikan pencerahan, dengan melakukan gerakan pencerdasan dengan mendirikan sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, yang terakhir itu ada bentuk dan model organisasi Muhammadiyah itu bersifat impersonal atau institusional, bukan sekedar himpunan orang perorangan yang bersifat kelembagaan. Nah, yang terakhir itu ada saran di mana yang dapat kami sampaikan itu kita sebagai warga Muhammadiyah hendaknya mengetahui dan memahami kitab Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa maupun bernegara agar kita tidak menyimpang dari garis perjuangan yang telah ditetapkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan memahami Muhammadiyah itu merupakan bagian dari pendiri NKRI dan memiliki sebuah tanggung jawab terhadap NKRI serta memiliki bentuk ataupun model peran kebangsaan dalam Muhammadiyah ini. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa bertanya melalui WhatsApp grup. Akhirul qalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.